Intinya, kalau misalnya untuk memperbaiki ataupun regenerasi daripada tubuh, kita gunakan pada malam hari, sedangkan suplemen atau krim-krim yang digunakan pada siang hari sifatnya adalah untuk proteksi. Halo ibu-ibu yang cantik, mbak-mbak dan adik-adik yang kece serta mas-mas yang ganteng. Ketemu lagi di Jurnal Dokter Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita kenali diri kita. Ternyata nih, tubuh kita memiliki aktivitas yang seharusnya kita lakukan selama 24 jam. Hal ini disebut dengan jam biologis tubuh ataupun irama sirkadian. Jam biologis tubuh ini sangat berhubungan sekali dengan hormon-hormon, dengan sel-sel, dan kemudian juga berhubungan dengan gen. Gen yang paling hits yang berhubungan dengan jam biologis tubuh itu adalah gen yang bernama sirtuin. Kenapa? Karena gen ini sangat berhubungan sekali dengan anti-aging ataupun anti penuaan. Gimana sih sebenarnya aktivitas tubuh kita selama 24 jam dan apakah kita harus mengikutinya? Kita mulai dari pagi hari ya. Jadi dari jam 5 sampai jam 7, organ yang paling dominan bekerja adalah usus besar, di mana pada saat ini kita melakukan pembuangan yaitu buang air besar, dan diharapkan kita juga mengkonsumsi banyak air putih. Kemudian jam 7 sampai jam 9 adalah organ perut yang paling dominan, sehingga ini waktunya kita untuk sarapan pagi. Dan juga tekanan darah dan temperatur yang tertinggi dari tubuh kita berada di jam 7 sampai jam 9 ini. Dari jam 9 sampai jam 11, organ yang paling dominan adalah organ limfa. Di sini waktunya kita untuk melakukan meeting ataupun mengambil keputusan-keputusan pekerjaan merupakan waktu yang terbaik. Selanjutnya, jam 11 sampai jam 1, organ yang paling dominan adalah organ jantung. Kita sebaiknya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ringan, dan di sini juga waktunya kita untuk melakukan makan siang. Lanjut lagi, dari jam 1 sampai jam 3 itu adalah kerja daripada usus kecil. Nah, di sini terjadi penyerapan makanan dan kemudian diharapkan menyediakan waktu untuk beristirahat sebentar saja, 10 ataupun 30 menit untuk tidur siang. Pada pukul setengah 3 tepatnya, itu waktu yang paling tepat untuk kita melakukan koordinasi, melakukan deal-deal ataupun keputusan-keputusan besar dalam pekerjaan. Jam 3 sampai jam 5 sore adalah waktunya organ kandung kemih. Pada saat ini kita akan lebih sering buang air kecil, dan kemudian ini adalah waktu yang terbaik untuk kita melakukan tindakan-tindakan treatment seperti facial, spa, dan sebagainya. Selanjutnya dari jam 5 sampai jam 7 ini adalah waktu terbaik untuk kita melakukan exercise. Disinilah waktunya organ ginjal melakukan proses penyaringan, pembuangan racun, dan ini waktunya terbaik untuk kita makan sore. Diharapkan paling telat jam 7 malam. Jam 7 sampai jam 9 adalah waktunya organ perikardium ataupun pembungkus jantung. Mari kita gunakan untuk beristirahat karena ini adalah mood yang terbaik. Di waktu ini berfungsi untuk membunuh bakteri patogen di sekitaran jantung. Jam 9 sampai jam 11 ini adalah waktunya melatonin mulai diproduksi. Melatonin akan bekerja lebih optimal jika dalam keadaan gelap ataupun mati lampu. Di sini adalah waktunya organ triple heater yang berfungsi untuk menyimpan sistem imun tubuh. Dari jam 11 sampai jam 1 adalah waktunya kandung empedu yang bekerja lebih optimal. Di sini terjadi proses detoksifikasi, pembuangan racun ataupun toksin-toksin dari dalam tubuh. Sehingga sangat disarankan untuk kita tidur paling lambat di pukul 11 malam. Nah, selanjutnya dari jam 1 sampai jam 3 pagi adalah proses regenerasi, produksi hormon, enzim-enzim, dan zat-zat baik lainnya, karena pada saat ini organ yang paling dominan adalah organ hati. Dan yang terakhir adalah pukul 3 sampai 5 pagi, organ yang paling dominan bekerja di sini adalah organ paru, di mana diharapkan kita melakukan pergerakan sedikit-sedikit pada jam-jam tersebut. Justru itu, di dalam Islam kita mengenal bahwa sebaiknya melakukan tahajud di pukul 3 karena untuk mengembangkan kerja si paru-paru tersebut. Ataupun jika kita tidur, kita mulai ada timbul kegelisahan, misalnya kita balik ke kanan ataupun balik ke kiri. Sebenarnya ini kompensasi untuk organ paru agar dapat bekerja lebih optimal.
Dari urutan jam biologis yang sudah saya sebutkan tadi, maka kenapa suplemen-suplemen yang berfungsi untuk meregenerasi, meningkatkan kolagen, disarankan untuk diminum di malam hari? Karena pada saat inilah organ hati dan organ kandung empedu bekerja lebih optimal. Terus ada lagi nih salah satu penelitian dari Massimo Mellini dan Edel tahun 2018, Clinical Cosmetic and Investigational Dermatology, yang menyatakan bahwa menggunakan krim malam yang mengandung melatonin bisa menghilangkan stres dan mengatasi terjadinya penuaan secara dini. Intinya, kalau misalnya untuk memperbaiki ataupun regenerasi daripada tubuh kita gunakan pada malam hari, sedangkan suplemen atau krim-krim yang digunakan pada siang hari sifatnya adalah untuk proteksi. Dengan kita mengikuti aktivitas jam biologis tubuh, otomatis tubuh insya Allah akan menjadi sehat karena tubuh tersebut tidak melawan kodrat aktivitas yang seharusnya. Dan menurut salah satu jurnal di tahun 2019 dari Iranian Journal of Public Health oleh Darius dan Zahra, menyatakan bahwa mengikuti jam biologis tubuh akan membentuk pola hidup kita yang sehat ataupun healthy lifestyle. Karena secara tidak langsung kita menerapkan pola makan, pola tidur, exercise, manajemen stres yang kita sesuaikan dengan jam biologis tubuh tersebut. Dinyatakan juga kenapa orang-orang di perkotaan banyak yang menderita penyakit kronik. Hal ini biasa disebabkan karena kita kurang memperhatikan atau tidak memperhatikan irama sirkadian tersebut sehingga tubuh menjadi stres dan lelah. Itulah pentingnya kita mengetahui jam biologis ataupun irama sirkadian dari tubuh kita. Semoga dapat memberikan manfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. See you next again in Journal with Dr. Ika.